Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Cahyani, NIM 518. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9, 10, 11 dalam mata kuliah Hukum Perdata 3. Nah, bisa dilihat saya telah membuat mind mapping untuk pertemuan 9, 10, 11. Nah, ini untuk pertemuan ke-9. Judulnya itu berakhirnya perikatan. Terus berakhirnya ke perikatan itu pastinya ada kesepakatan para pihak. Nah, untuk pasal-pasal yang berakhirnya perikatan ini tuh ada 4 pasal. Yang pertama pasal 1321 KUH per kesepakatan para pihak, berarti ada persesuaian kehendak yang mengenai hal-hal pokok yang diinginkan. Nah, pasal 1321 KUH per ini tuh berbunyi, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Nah, yang dimaksud dengan penipuan itu sendiri dapat dilihat dalam pasal 1324 dan pasal 1325 KUH per. Nah, dalam pasal 1324 itu tuh berisi paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat. Nah, dalam mempertimbangkan hal tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan. Misalnya pada orang yang berkedudukan, saya membuat perjanjian dengan salah seorang manajer perusahaan. Agar beliau menyetujui perjanjian yang telah saya buat, saya ancam lah, saya paksa lah. Saya ancam dengan jika kamu tidak menyetujui perjanjian ini, maka rahasia terbesar kamu akan saya bongkar sehingga kamu bisa turun jabatan dari manajer menjadi karyawan biasa, seperti itu. Nah, sedangkan dalam pasal 1325 KUH per berbunyi paksaan menjadikan suatu persetujuan batal bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. Ini misalnya nih, saya melakukan perjanjian kepada seorang bapak, seorang suami, agar beliau menyetujui perjanjian saya, maka saya ancam, jika kamu tidak menyetujui perjanjian ini, maka kasus perselingkuhan kamu dengan si B akan saya bongkar, seperti itu. Jadi kan itu kan mencangkup kepada istri atau bahkan anak-anaknya atau bahkan saudaranya. Nah, yang kedua ada pasal 1329 KUH per kesepakatan para pihak, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian. Nah, bunyi pada pasal 1329 KUH per ini tuh setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan. Jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap, ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa kecakapan merupakan prinsip dalam kewenangan seseorang membuat suatu perjanjian, atau dengan kata lain, setiap orang pada asasnya adalah cakap untuk bertindak, cakap melakukan tindakan hukum. Nah, dalam undang-undang seorang yang cakap itu tuh pada pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah yang pertama orang-orang yang belum dewasa. Maksudnya orang-orang yang belum dewasa ini tuh di mata hukum dia belum dewasa, maksudnya belum 21 tahun atau bahkan belum memiliki KTP, seperti itu. Nah, untuk kedua orang-orang yang di bawah pengampuan. Nah, orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau kuratel adalah orang yang sudah dewasa atau telah berumur 21 tahun tetapi tidak mampu, yang disebabkan karena pemabuk, sakit mental, sakit ingatan, dan pemboros. Misal nih kasusnya dia pemboros, dia pasti dalam perjanjian itu dia di bawah pengampuan itu. Yang ketiga ada perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang dilarang untuk membuat pertujuan tertentu, namun dengan dasar SEMA nomor 3 1963 Jo pasal 131 Undang-Undang nomor 1 garing 1974, maka perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, dikarenakan sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini. Nah, sebelum dikeluarkannya pasal ini, para perempuan yang sudah menikah itu dia dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, seperti itu.
diubah karena adanya undang-undang yang baru, adanya pasal yang baru. Terus yang terakhir ada orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Yang ketiga ada pasal 1333 KUH mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimasukkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Nah, berarti pada pasal-pasal ini tuh harus sudah diketahui jenis barangnya, objeknya yang diperjanjikan apa. Misalnya menjanjikan sebuah mobil, itu sudah jelas jenisnya sudah ada dan sudah pasti itu adalah sebuah mobil yang diperjanjikan. Nah, terakhir ada pasal 1337 KUH sebab yang halal. Nah, barang yang baru ada pada waktu yang akan datang dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melaksanakan suatu warisan yang belum terbuka ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu. Sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal 169, 176, dan 178. Nah, kesepakatan para pihak lain ada pada undang-undang. Ada 10 undang-undang di sini. Yang pertama ada pembayaran pada pasal 1303 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Nah, pembayaran itu dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang ataupun barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk jasa seperti dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur, atau guru privat. Nah, masalah yang sering muncul dalam pembayaran adalah masalah subrogasi. Apa itu subrogasi? Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang atau kreditur oleh orang ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Setelah utang dibayar, muncul seorang kreditur yang baru menggantikan kreditur yang lama. Jadi utang tersebut hapus karena pembayaran tadi, tetapi pada detik itu juga hidup lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur yang lama. Yang kedua ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata. Atau bisa disebut dengan konsignasi. Nah, konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Misalnya nih, si A punya utang kepada si B. Akhirnya si A membayar utang tersebut kepada si B, tapi si B menolak pembayaran utang tersebut. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utang tersebut melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan yang akan meneruskan kepada si B. Itu utangnya udah lunas karena melewati pengadilan. Yang ketiga ada novasi atau pembahasan utang. Ada pada pasal 1425 sampai pasal 1435 KUH Perdata. Novasi adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di sebuah tempat asli. Ada 3 macam jalan untuk melakukan suatu novasi pembayaran utang. Jadi cara melakukan novasi itu ada 3 cara nih. Yang pertama, apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya atau yang menggantikan utang yang lama dihapuskan karenanya. Nah, novasi ini disebut dengan novasi objektif. Yang kedua, apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, ya oleh si berpiutang dibebaskan dan perikatannya. Ini disebut novasi subjektif pasif. Yang ketiga, apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya. Ini disebut novasi subjektif aktif. Nah, yang keempat ada perjumpaan utang atau kompensasi.
Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Contoh, si A menyewakan rumah kepada si B dengan harga 300.000 per tahun. B baru membayar setengah tahun terhadap rumah tersebut, yakni 150.000. Akan tetapi bulan kedua A meminjam uang kepada si B sebab ia butuh untuk membayar SPP untuk anaknya sebanyak 150.000. Maka yang demikianlah antara si A dan si B terjadi perjumpaan hutang. Lalu yang kelima ada pencampuran utang, ada pada pasal 1936 sampai 1937 KUH Per. Nah, pembebasan utang yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Misal si A punya utang kepada B tapi B membebaskan A dari utangnya tersebut. Lalu yang ketujuh ada musnahnya barang terutang, pasal 1444 sampai 1405 KUH Perdata. Nah, musnahnya barang terutang ini digantungkan pada dua syarat. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur. Yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Yang delapan ada kebatalan dan pembatalan perjanjian, pasal 1446 1956 KUH Per. Nah, berlakunya syarat kebatalan dan pembatalan perjanjian ini misalnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum mencakup hukum. Perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan, dan saat dibatalkan oleh pengadilan maka perjanjian tersebut pun berakhir. Yang kesembilan ada berlakunya syarat batal, pasal 1265 KUH Per. Berlakunya syarat batal artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketetapan umum pasal 1337 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Yang ke-10 lewatnya waktu atau daluarsa, pasal 1946 sampai 1993 KUH Per. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Perikatan hapusnya pasal 1381 BW ada seperti undangan tadi, pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu. Nah, ada lagi untuk putusan hakim, putusnya atau hapusnya kontrak berdasarkan putusan hakim pada gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak karena tidak dipenuhinya syarat subjektif sahnya suatu kontrak, pasal 320 ayat 1 dan 2 BW. Nah, yang dimaksud syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 320 KUH Perdata itu ada dua. Yang pertama adanya kesepakatan dan kehendak, yang kedua wewenang berbuat atau kecakapan menurut hukum. Baiklah, setelah saya tadi membahas pada pertemuan 9 berakhirnya perikatan, di sini juga ada mind mapping pertemuan 10 dan 11. Nah, pada pertemuan 10 ada jual beli pada pasal 1457 BW. Jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan pemilik suatu barang. Terus ada perjanjian sewa menyewa, yang di mana pihak yang satu berjanji untuk memberikan barang dalam waktu tertentu. Untuk hibah, pada pasal 166 BW, penghibah menyerahkan barang secara cuma-cuma, tidak bisa ditarik kembali. Untuk perjanjian jam pakai, pasal 1740 BW, suatu pihak menyerahkan suatu barang untuk dipakai secara cuma-cuma. Maksudnya secara cuma-cuma ini misalnya si A meminjam laptop kepada pihak B, nah itu tuh sudah termasuk perjanjian pinjam pakai. Yang kedua ada pemberian kuasa pada pasal 792 BW, pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas namanya. Ini biasanya misal si A udah meninggal nih, tapi ada seseorang yang melakukan sewa tanah, maka perjanjian tersebut diteruskan kepada anaknya. Seperti itu. Nah, ada tukar menukar
kedua pihak memberikan suatu barang secara timbal balik. Misal tukar menukar barang. Saya memberikan A sebuah laptop dan si A nanti memberikan saya sebuah handphone seperti itu. Ada lagi perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini ada pada pasal 1601 sampai 1603 BW. Pada pasal 1601A KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke satu atau buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Selanjutnya ada penitipan barang, pasal 1694 BW. Seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan mengembalikannya. Jadi misal kita menitipkan helm di parkiran mall seperti itu. Kita menitipkan dan helm kita akan kembali dengan wujud seperti sedia kala sebelum dititipkan. Terus yang kedua ada pinjam meminjam, pasal 1754 BW. Menyerahkan suatu barang yang dapat habis terpakai pada orang lain dengan syarat orang itu mengembalikan barang. Ini misal pulpen, si A meminjam pulpen kepada si B. Nah, ini tuh udah termasuk perjanjian pinjam meminjam, dan si B dan si A akan mengembalikan pulpen ini pada si B dengan keadaan seperti barang itu dipinjam. Pulpen ini kan juga termasuk barang yang dapat habis terpakai. Seperti itu. Nah, pertemuan 10 sudah selesai, kita lanjut lagi ke pertemuan 11. Pertemuan 11 ini ada perjanjian tidak bernama, ada beberapa macam: perjanjian lisensi, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa usaha, perjanjian ajak piutang, perjanjian waralaba, dan perjanjian BOI. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini mulai kayak apa sih pengertian dari perjanjian tidak bernama ini? Nah, perjanjian tidak bernama ini tuh adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang karena tidak diatur dalam KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akhirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau parties otonomi. Nah, jadi kayak perjanjian bernama ini tuh ya emang nggak ada dalam KUH Per atau bahkan undang-undang. Beda lagi kalau perjanjian bernama. Kalau perjanjian bernama itu pasti udah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUH Per juga. Nah, kalau perjanjian tidak bernama ini tidak ada. Nah, jadi untuk pertama perjanjian lisensi. Apa sih perjanjian lisensi? Perjanjian lisensi yang pertama lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian lisensi itu ada dua, perjanjian lisensi eksklusif dan perjanjian lisensi non-eksklusif. Nah, apa sih perjanjian lisensi eksklusif? Perjanjian lisensi eksklusif adalah perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi dan atau dalam wilayah tertentu. Jadi perjanjian ini tuh diberikan kepada satu orang aja. Yang kedua ada perjanjian lisensi non eksklusif. Nah, perjanjian eksklusif ini merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan atau dalam beberapa wilayah. Jadi bedanya yang eksklusif sama non eksklusif, kalau eksklusif itu pada satu orang dan satu wilayah saja. Kalau non eksklusif ini tuh beberapa orang dan beberapa wilayah. Yang kedua ada perjanjian pembiayaan konsumen. Jadi perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang bentuknya tertulis. Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih yang menyerahkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi perjanjian ini tuh bentuknya tertulis seperti itu. Yang ketiga ada perjanjian sewa beli. Sewa beli adalah sebenarnya suatu macam jual beli, setidak-tidaknya mendekati jual beli daripada sewa menyewa. Meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa menyewa, apabila barang yang dijadikan objek sewa sesuai dengan kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Akan tetapi apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu
itu para pihak dapat mengurus balik nama dari objek sewa beli tersebut. Nah, sebenarnya dalam perjanjian sewa beli ini tuh ada dua, kreditur sama debitur. Kreditur penjual sewa dan debitur itu pembeli sewa. Terus yang dapat bertindak sebagai penjual sewa beli adalah perusahaan yang menghasilkan barang sendiri atau usaha yang bergerak dalam perjanjian sewa beli. Sedangkan debitur adalah orang yang membeli barang dalam sistem sewa beli. Di dalam praktek bentuk perjanjian sewa beli ini dibuat dalam bentuk tertulis dan di bawah tangan. Artinya perjanjian itu hanya ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian sewa beli ini, yang mana dibuat secara sepihak oleh penjual sewa. Juga penentuan segala isi tersebut adalah penjual sewa, sedangkan pembeli sewa hanya dimintai untuk menandatangani perjanjian tersebut. Jadi perjanjian ini tuh dibuat oleh penjual sewa. Nah, pembeli sewa tuh hanya berkewajiban untuk menandatangani perjanjian tersebut. Nah, yang selanjutnya ada perjanjian sewa usaha. Perjanjian sewa usaha ini perjanjian antara lessor, perusahaan leasing, dan lisin atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lisi sebagai pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Terus selanjutnya ada perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang ini menurut Dahlan Siamat sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien penjual kepada perusahaan factoring, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring atau faktor. Selanjutnya ada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba atau franchise agreement itu adalah dokumen krusial baik sebagai franchise terwaralaba maupun franchisor perwaralabaan. Dan selanjutnya yang terakhir ada perjanjian BOI. Perjanjian BOI ini perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor. Jadi perjanjian yang dipegang oleh pemilik hak atas tanah tersebut kepada investor. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang materi 9, 10, dan 11. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.